Oke. Virtual meetings. Virtual meeting. Ini kan ada web conferencing, design collaboration, email contact gitulah. Oke. Coba menurut antum nih, apa yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan selama virtual meeting? Yang harus dilakukan dulu ya Ustaz. Yang harus dulu. Yang harusnya dulu posisinya siap. Ya. Terus memperhatikan gitu. Oke. Siap tuh gimana, Vin? Maksudnya kayak misalkan buku tanya siap, dia tuh situasi tempat duduknya tuh pasti betul. Saya setuju tuh. Jadi kalau kita meeting, itu kalau bisa posisikan diri kita seolah-olah kita sedang meeting betulan. Gitu ya, duduk di bangku di depan meja. Posisinya begitu, itu siap. Alat-alat yang diperlukan depan kita. Itu siap. Jadi jangan sambil kita nongkrong di pojokan. Gitu. Nah, kalau nongkrong di pojokan, terus bajunya nggak disesuaikan dengan meeting kita, gitu. Nah itu nggak siap tuh namanya, gitu ya. Kemudian apalagi tadi satu lagi siap dan memperhatikan. Memperhatikan. Ini yang tadi saya ngomong di awal-awal. Kalau kita on-site, gitu, meeting on-site itu gampang. Ada orang kelihatan bengong, kita bisa tepak aja palanya. Pak, kamu lagi ngobrol, lagi meeting, malah kemana-mana pikirannya. Kalau di sini kan susah tepaknya. Nepak ini Yusuf nggak bisa, gitu. Jauh soalnya, gitu ya. Jadi makanya tanggung jawab diri masing-masing nih kalau lagi kelas online, meeting online, itu. Jadi kesadaran diri masing-masing anggota untuk menepak dirinya, memperingatkan dirinya kalau mulai ngelantur, gitu. Makanya saya saya khawatir nih ya, kalau kita terus-terusan kuliah online seperti ini, akan ada gap intelligence gap. Jadi ada generasi yang belajar, generasi pembelajar kita dari SD, SMP, SMA, kuliah yang lumayan pinter, dan ada generasi yang tadi saya bilang tuh SD, SMP sampai kuliah itu yang kurang pinter. Kenapa? Karena kuliahnya online. Jadi kuliah yang on-site, tatap muka, mereka lebih pinter daripada orang-orang yang kuliah online. Kenapa? Ya karena tadi disiplinnya orang kan beda-beda. Ada yang memang mereka sudah dari asalnya tuh, oke, saya mau kuliah beneran. Itu internal motivation tuh. Tapi ada juga orang yang, ya udahlah, tiduran gitu. Akhirnya gimana mau nangkep gitu, mau nangkep pelajaran, bagaimana mau nangkep isi meeting itu kalau sambil tiduran gitu. Itu juga kalau nggak itu ngelap, akhirnya tidur beneran, ya udah lewat itu semua gitu. Akhirnya apa, itu kurang pinter itu jadinya gitu, Vin. Oke. Apalagi yang harus dilakukan selama online meeting? Mempersiapkan seluruh peralatan yang diperlukan. Oke. Emang apa peralatan yang diperlukan? Kalau online kayak kuliah nih kan berarti harus nyiapin alat tulis, gitu. Betul, mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Oke. Jangan udah ya boleh sih, artinya bukannya nggak boleh pada saat meeting tuh kita jalan keluar, terus balik lagi, terus jalan lagi keluar, udah dipanggil Umar kemana Umar, pas dipanggil orangnya nggak ada, Mar. Nah, itu jadinya meetingnya jadi apalagi meetingnya cuma berdua, ditinggal mulu, sian amat gitu. Maaf ya Pak, saya ada telepon. Yaudah, Pak maaf Pak, saya ke toilet dulu. Oh ya oke. Pak maaf Pak, saya dari ini dulu, sendal saya hilang di masjid. Oh ya oke.
Akhirnya nggak nyampe selesai itu meeting. Gitu. Oke, betul. Jadi semua harus siap ya pada saat kita sedang kuliah sedang meeting. Bukunya, notebook atau catatan, kalender semua harus di depan kita. Jadi sama aja lah kayak kita meeting di on-site, offline ya, kita ketemu, ya semua harus siap, jangan keluar ruangan terus, mengganggu itu. Terus ada lagi nggak? Ini menyiapkan kuota internet. Oh iya, memastikan bahwa koneksi internet berlangsung lancar, gitu ya. Oke. Seandainya ada bagian, kan kita tahu rumah kita nih, daerah kita, bagian mana dari sudut rumah kita tuh yang wifi-nya jelek, gitu, atau sinyalnya jelek, ya udah jangan duduk di situ. Kita cari sudut rumah kita yang sinyalnya kenceng. Kayak apa ya itu tadi? Kalau ngomongnya putus-putus, gimana kita mau paham apa yang diomongin? Gitu. Oke, betul itu. Ada lagi? Yang sebaiknya dilakukan? Itu di situ ada Hah? Enggak, ada tulisannya use a proper virtual background. Use a proper, ini kelihatan ya? Use a proper mana? Use a proper. Enggak, itu bahasa sendiri saya. Oh, itu pakai yang bener lah virtual backgroundnya gitu. betul. Kondisi pas on cam itu di belakangnya dilihat dulu. Iya, proper background. Iya. Ya ini sih anak-anak aja sih. Saya kalau ngajar anak SMP tuh, kebetulan di LIA saya kebagian ngajar anak SMP itu kadang-kadang backgroundnya suka lucu-lucu mereka. Gitu. Jadi ada kartun yang makan kepala orang sebelahnya gitu yang lehernya panjang itu ya sudah. Terus ada kartun yang lain bagaimana nggak jelas gitu lah anak SMP. Nggak apa-apa mereka senang, yang penting orangnya ada gitu. Oke. Nah itu juga harus diperhatikan tuh. Dan juga kalau nggak pakai background, pastikan belakangnya kita tuh kosong. Gitu. Jangan ada orang lewat, mending lewatnya pakai baju gitu, pakai celana pendek doang. Kita kan di meeting jadi ya, mau lihat gimana, nggak dilihat ada di situ gitu, terus-terusin aja jadinya nih ya. Jadi kalau bisa kan sudah di Zoom ataupun Google Meet itu sudah memfasilitasi tuh, mau di blur kayak Umar kayak gitu boleh, atau mau pakai ini background kayak punya saya itu juga boleh gitu. Atau kalau nggak itu khawatir sinyalnya jadi jelek, ya udah di belakang tembok aja, maksudnya di belakang kita tuh tembok kosong aja, jadi nggak ada orang lewat gitu. Oke. Selain itu yang tidak boleh dilakukan Betul. selama virtual meeting, nggak ikutan. Oke. Yusuf bilang nggak ikutan apa Sob? Nggak ikutan meeting malah kan. Nggak ikutan meeting. Maksudnya gimana? Bolos mungkin. Oh, bolos. Maksudnya bolos gimana? Mungkin yang sama kayak ini tadi. Dari awal nggak ikutan. Masuk meeting nggak ada orangnya. Oh, namanya ada, orangnya nggak ada. Oke, ya kayak di kuburan, namanya ada gitu, orangnya kan udah nggak ada. Gitu. Kita cuma baca tulisannya aja. Yusuf Yoga lahir tahun segini gitu. Aku nggak mau. Kan semua akan mati, Sub. Takut mati, Sub. Gitu ya. Jadi kalau virtual meeting itu memang sebaiknya secara secara kesopanan, itu videonya harus terbuka, harus on cam. Jadi kelihatan, makanya tadi itu yang jalan ke sana, jalan ke sini itu kelihatan. Ya kalau tutup ini mah ya nggak kelihatan lah. Kalau bayangkan antum ngobrol sama orang, antum udah buka kamera, orang itu nggak buka kamera gitu.
ini orang ada apa enggak sih gitu, yang ada suaranya doang. Nah, mungkin kalau memang dia orang itu ada alasan khusus kenapa dia nggak bisa buka kamera, harus diungkapkan sebelumnya. Tapi kalau memang apalagi ini pertemuan bisnis gitu ya, kalau Umar buka tapi lawan bicaranya nggak buka, itu nggak sopan. Nggak sopan itu. Gitu. Nah kalau nggak sopan kan tahu sendiri, kalau dalam bisnis, wah dia nggak mau menghormati saya, berarti saya nggak mau melakukan bisnis ini dengan dia. Dia adalah orang yang jahat, gitu. Saya nggak mau berteman dengan dia, nah, gitu misalnya. Oke, lebay. Oke, nah iya betul, gitu Yusuf. Terus apa tadi Vina? Iya tadi ghosting. Ghosting maksudnya mana? Iya dinyalain tapi orangnya hilang gitu. Oh, Sama. Jadi laptopnya nyala di kamar misalnya, tapi orangnya keluar. Oh iya, ya itulah ghosting, betul. You are not there for me when I need you. I've been calling out your names, but you never respond. Okay, so you are not the one for me. Gitu. Jadi kalau dipanggil-panggil namanya nggak ada, ya sudahlah. Oke. Ya kalau situasinya seperti itu, jangan kesel. Kalau antum yang manggil ya, kita berhusnuzon aja. Kemungkinan orangnya sedang ke toilet atau ada hal urgent yang sedang dilakukan, atau sinyalnya lagi jelek. Gitu. Jadi jangan kesel, karena kesel itu nggak memperbaiki situasi. Okay. Tapi ya itu, kita sebagai anggota meeting ya jangan mengghosting. Itu tadi lah pokoknya, kalau sedang meeting kameranya dibuka. Gitu. Ya, kalau nggak dibuka itu tadi saya bilang masih kuburan. Tapi ya sesuatu itu yang Gimana, Vena? sesuatu konsisten kalau meeting itu. Oh, Pelajaran bisa ini, tapi pas pelajaran lainnya ternyata nggak bisa gitu. Ini nggak bisa konsisten gitu. Nah itu kenapa tuh nggak bisa konsistennya? Mungkin bisa jadi karena kondisi pas hari itu di rumahnya bisa kondusif. Ternyata pas hari kemudian pelajaran apa? Ternyata ada sesuatu yang harus dikerjain gitu kan. Jadi nggak konsisten gitu. Nah itu dia. Makanya itu balik lagi ke time management. Jadi jangan melakukan dua hal dalam satu waktu. Coba bayangkan, Vina lagi ngobrol sama saya. Gitu. Saya lagi ngomong, Vina nyambi gitu, sambil motongin tempe misalnya. Ya kalau memang itu kerjaannya Vina ya mungkin saya akan paham, tapi ya apakah Vina tidak ada waktu lain ketika kita sedang berbicara? Tidak adakah waktu untuk saya, Vina? Gitu. Meluangkan dong waktu untuk saya gitu. Jadi kan sama itu konsentrasi kan, makanya pada saat kita tatap muka loh, eye contact, jangan eye contact sama tempe gitu, akhirnya pesennya sampainya ke tempe gitu ya. Jadi diatur waktunya sebaik mungkin, jangan itu disambi. Kalau disambi ya itu pesannya nggak sampai ke sana gitu. Akhirnya feedbacknya nggak ada karena nggak sampai gitu, Vin. Iya betul. Jadi ini tanggung jawab masing-masing. Makanya tadi saya bilang pembelajaran online ini akan mengakibatkan tadi itu kekosongan, bukan kekosongan, berkurangnya intelligence pembelajar antum semua nih. Karena itu tadi dituntut tanggung jawab masing-masing kan. Jadi kemampuan memanage time, kemampuan disiplin, kemampuan tadi itu etiket itu paham apa enggak. Nah itu udah pokoknya antum udah gede, jadi nggak perlu dipaksa lagi gitu. Nah jadi ini dalam kelas maupun dalam meeting gitu, dalam organisasi gitu. Konsentrasi nomor 1 itu yang jadi masalah gitu. Kalau orang yang berkonsentrasi dalam meeting itu biasanya dia akan engage, dia akan berpartisipasi, berkontribusi secara aktif dalam meeting itu. Tapi kalau orang yang nggak ikutan meeting, nggak konsentrasi, ya udah akhirnya apa?
dia itu menarik diri, ya tadi itu negatif behavior, menarik diri, terus diem aja, not participating gitu. Oke. Apa lagi? Nah, sorry, ini kebetulan saya ada ini nih, satu mau share di sini. Jadi ini dapat dari internet sih. Sedikit lagi ya. Ini. Jadi ini meeting etiquette. Bedanya etiquette sama etika apa? Tahu nggak? Etik. Oh, kemarin udah pernah ya? Ini nggak bisa ya. Sini ya. Do you know the difference between ethics? Ethics itu etika, and etiquette. Etiquette. Etik itu budaya. Etika itu Ada yang tahu? kayak kemarin udah pernah dibilangin loh. Ini Ustaz. Etiket itu perilaku yang menyangkut hal yang menyangkut tentang perilaku manusia gitu. Kalau etika itu kebiasaan, kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Ya, sebenarnya hampir sama ya. Cuma gini, etika itu lebih kepada betul kebiasaan. Nah, tapi kebiasaan ini menyangkut tanggung jawab kita nih sama Tuhan, sama Allah gitu. Kalau jadi masih tentang ini hal yang harus dilakukan sama tidak boleh dilakukan gitu. Tapi tanggung jawab pada pencipta kita. Misalnya menerima uang sogokan. Menerima uang sogokan boleh nggak? Nah itu etika tuh, bukan etiket gitu. Jadi konsekuensinya kalau kita melakukan hal yang dilarang, ya kita berdosa, kita melanggar perintah Allah gitu. Itu etika sebenarnya, lebih ke arah itu. Sedangkan etiket itu lebih pada betul dari perilaku di mana bilang kita saya nanti uangnya dituin. Jadi kalau kita nggak melakukan etiket yang udah ditentukan dalam satu situasi, misalnya kan ada ini kan dining table etiket gitu. Terus ada juga apa di sini meeting etiket. Jadi kalau meeting sebaiknya kayak gimana gitu. Nah ini gitu. Kalau lagi apa dining etiket, kalau makan etiket makan tuh bagaimana? Kalau kita melanggar apa yang terjadi? Orang yang apa sebagai lawan bicara kita yang bergaul sama kita itu nggak suka sama kita. Itu etiket. Jadi ininya orang kita hubungannya ke orang. Tapi kalau tadi etika itu hubungannya bukan ke orang, nggak cuma ke orang ya, tapi ke Allah pencipta gitu. Itu etika. Nah etiket makanya bisa berbeda-beda. Tapi kalau etika biasanya sih sama. Misalnya etiket misalnya di apa mungkin di luar negeri ke kampus pakai celana pendek boleh gitu di luar negeri. Tapi etikanya nggak bagus. Tapi di kita kampus nggak boleh pakai celana pendek, usir sama satpam. Itu etiket. Gitu ya. Jadi etika ya hubungannya sama Allah pencipta kita. Kemudian kalau etiket ini hubungan cuma sama orang-orang sekitar kita. Gitu. Nah, sekarang meeting etiket ini sedikit lagi nih saya jelasin. Jadi online meeting etiket mesti apa? Nah, ini kelihatan nggak? Jelas nggak? Jelas kok, San. Jelas ya. Ini gini dikit biar tambah jelas. Oke, ini sesuai inilah paling enggak secara karena sekarang virtual meeting itu udah umum, virtual meeting atau online meeting sama aja ya. Maka mereka membuat etiketnya. Ini mereka tuh siapa ya? Orang-orang di sana dan orang-orang di sini. Jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan tadi itu etika, bisa juga berdasarkan supaya komunikasi berjalan lancar itu. Makanya etiket ini dibuat. Yang pertama, make sure your microphone and camera are working properly. Pastikan mikrofon dan kamera itu sudah benar nih. Gitu. Kenapa kan kita mau buka
itu buka kamera dan buka mikrofon pada saat diminta. Makanya kita siapin nih join early. Tadi dibilang siapkan bukunya segala macam ya ini, makanya join early. Kalau kelas mulai jam 8 atau meeting mulai jam 8 ya jam 8. Sebelum jam 8 sudah siap gitu. Siap-siap lah barang-barangnya apa yang diperlukan. Kemudian dress appropriately. Pakai baju yang pantas gitu. Jangan ya pakai baju yang gimana gitu, mentang-mentang meetingnya di rumah pakai kaos kutang doang gitu. Jangan. Kan kita mau meeting dan buka kamera. Jadi jangan ada alasan, terlupa saya pakai baju dulu. Aduh, berarti selama ini kamu ngapain gitu. Gak pakai baju kuliahnya. Malu. Oke, udah ya, ini address appropriately. Kemudian be aware of your surroundings. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi jangan sampai kita lagi ngomong, ada hal-hal yang di belakang kita atau sekitar kita yang membuat orang lain teman meeting itu jadi nggak konsen loh. Kok di belakangnya ada gambar ini? Ih, pas lagi meeting di belakang ada yang lewat kayak gitu. Nah, ini be aware of your surrounding. Terus mute your microphone when you are not talking. Ini sering kita lupa nih. Jadi pada saat kita nggak bicara, pastikan mikrofonnya sudah termute, sudah digaris straight gitu, nggak bisa ngomong kita. Maksudnya nggak kedengeran ngomongan kita. Avoid noisy distractions while others are speaking. Gitu. Iya, kalau kita sedang berbicara atau pembicaranya si ketua sedang bicara, kita ikutan ini, buka mic, akhirnya ada ibu kita ngomong atau adik kita lagi nangis atau apa gitu, kedengeran. Oke. Nah, stay seated and stay present. Nah, ini dia yang tadi nih. Stay seated, duduk. Jangan jalan-jalan mulu, jangan nyambi sambil jalan kemana gitu. Jangan. Stay present, harus kelihatan. Sit up straight, duduk yang tegak gitu. Tadi kata Vina siap gitu ya, siap begini posisinya. Jangan nyender, jangan tiduran, jangan selentang, jangan tengkurap gitu. Jangan kepala di bawah, kaki di atas, jangan. Jadi sit up straight, duduk yang tegak. Don't make big extraneous movements and always give your attention. Jangan membuat gerakan-gerakan yang terlalu menarik perhatian. Gitu. Tangannya lah goyang-goyang, lehernya goyang-goyang gitu. Jadi selalu fokus ya, keep your attention. Terus minimize distractions. Jadi kurangi hal-hal yang bisa menarik perhatian orang lain. Misalnya kita bejek-bejek kertas tuh, rustling papers sambil makannya begini nggak apa, makan kuaci satu kelihatan gitu, kelihatan capek kita ngeliatin dia makan kuaci gitu. Terus pokoknya jangan atau nih distracting noises, sambil makannya makan kerupuk udah gitu mute ini lagi mikrofon hidup crowd gitu, ada yang ngomong, malu itu. Jadi give grace. Nah, ini maksudnya apa nih? Be patient with participants and allow some grace to any miscommunication. Jadi bersabar gitu. Jadi kalau kita ketua meetingnya nih, ya kalau ada yang terlambat kita ya itulah ya pahamin aja. Kita kan nggak tahu sedang di rumah sedang apa mereka gitu. Tapi ya yang disabarin juga jangan keterlaluan. Mentang-mentang ketua meetingnya sabar, dia main antar aja lah. Saya sambil tiduran dulu. Gitu. Saya sambil mainin lagi push rank. Jangan gitu. Jadi ini sih posisinya sebagai ketua meeting nih. Jadi be patient with participants. Jadi sabarlah dengan sikapnya si participant dan allow some grace to any miscommunications. Kalau seandainya ada atau kesalahpahaman gitu ya, kita ini aja sabar aja. Mungkin sinyal jelek gitu. Jadi ya tadi husnuzon. Kemudian plan for an effective wrap-up. And with a quick recap, providing decisions made and actions agreed on. Jadi setelah meeting selesai, ini ketua meeting ya, meetingnya harus menutup sesi itu dengan meringkas. Jadi tadi meetingnya tentang apa? Kan khawatir tadi pada saat meeting ada yang sinyalnya jelek gitu. Nah, makanya tugas ketua meeting adalah meringkas tadi tuh kesimpulannya apa aja poin per poin gitu. Jadi hari ini kita ini berarti kita harus mencapai target ini di pekan depan ya. Oke, siap. Oke. Nah, udah, itu tugas ketua meeting. Itu dia. Ada yang mau tanya?
Masih bingung sih menurutku. Sir, terakhir Sir ya, Iya, gimana? buat killing time aja. Oh, jangan di killing. Ya, Boleh. Silakan, Mas. kan misalkan saya mau ambil contoh kasus ya Sir ya, dalam profesionalisme dunia kerja gitu. Kan contoh misalkan ada itu ya, ada bos gitu kan ya, terus sama anak buahnya gitu kan, dia udah kenal lama gitu. Jadi udah apa ya, udah terbonding gitu kan. Nah, dalam seiring berjalan waktu ini kan temennya ini kan udah nggak bisa ditolerir lagi nih apa performanya gitu kan, kalau misalnya di dalam bosnya. Terus nah kita sebagai teman kerja itu kan melihat, wah ini udah unacceptable, ini udah nggak bisa ditolong lagi, ini udah parah banget performanya gitu kan. Nah terus karena dia punya temenan gitu sama bos gitu kan, nah jadinya dia ada ikatan emosi gitu yang melindungi dia untuk bekerja situ lebih lama gitu kan. Nah ini kan ada kaitannya antara emosional sama profesionalisme gitu kan. Nah ini bagaimana Sir gitu? Cara kan jadi kan how come gitu kita melihat ada teman gitu kan yang nggak unprofesional gitu. Nah terus karena dia tadi punya hubungan erat sama atasan, jadinya dia tidak terlindungi dari sikap unprofesionalismenya dia gitu, Sir. Ya, saya pernah juga nih mengalami situasi kayak begini. Untungnya saya bukan pengambil keputusan, Umar. Jadi saya bisa, okay, I'm out of this problem, okay, you take care of that. Jadi gitu. Nah, kalau saya berada dalam situasi seperti itu, saya akan berusaha pertama ya bicara dulu dengan teman kita nih yang bermasalah ini. Gitu. Ya inilah dari hati ke hati lah. Jadi dari tadi kan ada cara memberikan kritik ya. Coba kita temui dia berdua, ajak ngomong secara pribadi. Walaupun tadi Anda bilang dia udah perilakunya udah unacceptable nih, udah nggak bisa lagi nih gitu. Tapi tetaplah kan tadi kita sudah sepakat bahwa hidup ini nggak sekedar cari uang gitu. Hidup ini adalah ibadah gitu. Kalau ada teman kita, saudara kita yang agak-agak melenceng, tugas kita sebagai saudaranya harus mengingatkan gitu. Nah, kita bicara lah sebagai saudara pada dia. Nah, setelah sudah bicara begitu dan itu sudah dilakukan sekali, 2 kali, ya, dan kita tetap nggak bisa memecahkan masalah, kita serahkan pada atasan kita. Putusannya bagaimana? Gitu. Udah kayak gitu, Mas. Kalau udah nggak bisa lagi ya, apalagi yang kita lakukan, kita serahkan pada atasan kita. Ini saya udah nggak bisa menghandle lagi nih. Nggak ada lagi keputusan yang bisa saya lakukan lagi. Tindakannya udah mentok, memberikan teguran sudah. Gitu. Kalau saya mau pecat, ya nggak bisa kan? Keputusan bukan sama saya yang pecat. Ada pada bapak kan sebagai pimpinan saya. Gitu. Saya serahkan pada bapak. Gitu. Gitu. Jadi kalau kita ada satu masalah, kemudian kita sudah coba berbagai masalah, berbagai cara untuk memecahkan masalah itu, nah itu harus konsultasi juga sama atasan. Jangan one man show, pokoknya ini saya lah gitu. Jadi konsultasi lah. Bagaimanapun juga kan atasan ini senior kita nih. Coba ngomong, gimana baiknya Pak di ininya tindakan ini. Begitu Mas. Ya, baik. Nah, itu yang terjadi sih dengan yang teman saya waktu itu. Gitu. Jadi ya diserahkan aja ke atasannya lagi. Gimana? Ini organisasi terancam gara-gara dia nggak melakukan fungsinya gitu. Gitu kurang lebihnya. Oke, itu aja pertanyaannya. Iya. Wih, itu ada Abang Salahuddin Aldin. Salahuddin Aldin, Assalamualaikum. Can you hear my voice, Salahuddin? Iya, Ustaz. Aduh, apa kabarnya nih? Kayak Fatal. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Udah lama nih kita nggak jumpa nih. Hampir 2 tahun, Ustaz. Kenapa? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ketemu lagi sama Salahuddin. dulu kelasnya bahasa Inggris ya Salahuddin ya? Betul. Dari semester 1 Ustaz. Iya, semester 1. Oke. Alhamdulillah kita ketemu lagi lah. Oke, gimana teman-teman yang lain? Atau Salahuddin ada mau ditanyakan? Oh, nggak ada ya? Udah tenang. Teman-teman udah ini banyak nanya tadi. Oh, udah banyak nanya ya? Udah paham berarti nih. Berarti siap-siap UASnya ya? Final testnya siap-siap ya? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Oke. Baik, sudah jam 10 lewat 9 menit. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih saya ucapkan pada presenter tadi. Jadi siapa presenternya ya? Vina ya? Vina sama siapa? Bukan sih. Oh, bukan. Iya presenter. Iya. Vina kan? Iya. Vina sama siapa tadi, Vin? Sama dia Komita sama Fajri. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih pada presenter dan juga terima kasih teman-teman partisipasinya. Kita tutup sesi kita kali ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Ya.